Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Nah, kali ini presensi Ibu akan melakukan di kolom komentar. Jadi nanti kalian akan menuliskan nama serta nomor absen kalian di kolom komentar. Setelah itu Ibu akan mengecek setelah pembelajaran sudah selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran materi pada pertemuan kali ini, adakah yang masih ingat tentang pertemuan kita sebelumnya membahas tentang materi apa? Nah, iya benar sekali. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Kita kali ini mengulas sebentar tentang materi sebelumnya ya. Nah, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek yang dijelaskan. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks deskripsi. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu identifikasi, lalu yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada penutup atau kesan. Nah, pada pertemuan kemarin, Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencari satu buku fiksi, boleh berupa novel, cerpen, atau yang lainnya. Nah, jadi pernahkah kalian membaca buku fiksi yang menarik? Apa kesan kalian setelah membaca buku tersebut? Lalu, apa yang membuat sebuah buku itu menarik untuk dibaca? Dan menurut kalian, apakah setiap buku memiliki kelebihan atau kekurangan? Jadi, pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang resensi buku fiksi. Sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian resensi buku fiksi dengan tepat. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam buku fiksi yang dibaca. Dan yang ketiga, mampu menganalisis kelebihan buku fiksi berdasarkan isi, bahasa, dan penyajian buku. Yang keempat, mampu menganalisis kekurangan buku fiksi berdasarkan isi, bahasa, dan penyajian buku. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menyusun resensi sederhana tentang buku fiksi secara runtut, objektif, serta komunikatif. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam materi kita. Yang pertama itu ada pengertian buku fiksi. Nah, apa sih buku fiksi itu? Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau hasil imajinasi pengarang. Nah, meskipun terkadang terinspirasi dari kehidupan nyata, buku fiksi itu dibuat untuk menghibur, memberikan pengalaman batin, serta menyampaikan pesan kepada pembaca. Nah, terus apa sih contoh dari buku fiksi itu? Contoh dari buku fiksi itu ada novel, cerpen, dongeng, hikayat, serta fabel, dan yang lainnya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan beberapa contoh dari novel serta cerpen ya. Setelah kalian memahami tentang pengertian buku fiksi, selanjutnya kita akan membahas pengertian tentang resensi buku fiksi. Jadi, resensi buku fiksi itu adalah kegiatan menilai, mengulas, dan memberikan tanggapan terhadap sebuah buku fiksi dengan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Jadi begitu ya anak-anak, pengertian dari resensi buku fiksi. Nah, tujuan dari meresensi buku fiksi itu adalah yang pertama, memberikan informasi mengenai isi buku, yang kedua, membantu pembaca mengetahui kualitas buku, yang ketiga, menyampaikan penilaian terhadap buku secara objektif, lalu yang keempat, menumbuhkan minat baca masyarakat, dan yang kelima, memberikan pertimbangan sebelum memilih buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri resensi buku. Apa saja sih ciri-ciri dari resensi buku? Yang pertama itu membahas isi atau informasi penting dari buku. Lalu yang kedua, memuat identitas buku. Yang ketiga, menyampaikan kelebihan serta kekurangan buku. Yang keempat, disampaikan secara objektif dan komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Lalu yang keenam, bertujuan memberikan informasi dan penilaian kepada pembaca. Sebelum kita meresensi sebuah buku fiksi, alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu unsur intrinsik.
Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam karya sastra itu sendiri. Jadi, unsur intrinsik itu membantu pembaca memahami isi dan kualitas buku fiksi yang diresensi. Nah, unsur intrinsik itu yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, lalu yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam ada amanat, dan yang terakhir ada sudut pandang. Setelah kita memahami unsur intrinsik, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur resensi buku fiksi. Nah, yang pertama itu ada identitas buku. Di dalam identitas buku itu terdapat judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan bisa juga mencantumkan harga dari buku. Nah, selanjutnya yang kedua, strukturnya yaitu sinopsis atau gambaran isi buku. Di dalam sinopsis itu berisi ringkasan singkat isi cerita di dalam buku yang kita resensi, begitu ya. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada kelebihan buku. Di dalam kelebihan buku itu bisa membahas tentang isi cerita, bahasa, unsur intrinsik, lalu bisa juga membahas tentang penyajian buku. Di dalam kelebihan buku itu kita memberikan poin plus dari buku yang kita resensi ya. Lalu yang keempat, ada kekurangan buku. Dalam kekurangan buku itu berisi tentang kelemahan atau kekurangan buku yang ditemukan pembaca. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Di dalam penutup itu berisi kesimpulan dan rekomendasi terhadap buku yang kita resensi. Begitu ya. Nah, di dalam resensi terdapat kekurangan serta kelebihan buku. Lalu bagaimana cara kita bisa menuliskan kekurangan serta kelebihan buku? Jadi, dalam resensi buku fiksi, pembaca perlu memberikan penilaian terhadap buku secara objektif melalui beberapa aspek, yaitu bisa melalui isi cerita, tokoh dan penokohan, bahasa, serta penyajian buku. Nah, isi cerita, tokoh dan penokohan, bahasa itu bisa kita dapatkan melalui analisis unsur intrinsik. Lalu, penyajian buku itu bisa dinilai dari tampilan cerita, ilustrasi atau sampul, ukuran ukuran tulisan, dan pembagian bab yang runtut sehingga nyaman dibaca. Selanjutnya materi kita tentang kaidah kebahasaan resensi buku fiksi. Nah, yang pertama itu menggunakan kata sifat, lalu yang kedua ada menggunakan kalimat penilaian atau pendapat, yang ketiga menggunakan kata persuasif, yang keempat menggunakan bahasa yang santun dan objektif, lalu yang kelima menggunakan konjungsi. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun resensi buku fiksi. Langkah-langkah yang pertama itu, kalian bisa membaca buku secara menyeluruh, lalu setelah itu bisa mencatat identitas buku, lalu memahami unsur intrinsik cerita, lalu yang keempat itu bisa menulis sinopsis singkat, yang kelima menentukan kelebihan dan kekurangan buku, lalu yang terakhir kalian bisa menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Jadi setelah kalian melakukan langkah-langkah tersebut secara runtut, kalian akan bisa membuat teks resensi buku fiksi. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan salah satu contoh resensi, yaitu dari novel yang berjudul Laskar Pelangi. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan novel tersebut. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Di sini sudah lengkap sekali strukturnya. Yang pertama itu ada identitas buku, lalu ada sinopsis buku, selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik, terus ada kelebihan serta kekurangan buku, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kalian bisa memahami dan membaca dulu contoh yang sudah Ibu berikan agar kalian bisa meresensi buku sesuai yang kalian inginkan. Nah, oke anak-anak, kali ini kita sudah masuk ke dalam kesimpulan pembelajaran dari materi kita hari ini. Jadi, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu resensi buku fiksi adalah kegiatan menilai dan mengulas buku fiksi dengan menjelaskan identitas buku, isi cerita, kelebihan dan kekurangan buku secara jelas dan objektif. Nah, tujuan resensi adalah memberikan informasi tentang isi dan kualitas buku, membantu pembaca menentukan buku yang layak dibaca, serta meningkatkan minat membaca. Nah, dalam membuat resensi, pembaca perlu memahami unsur-unsur dalam buku fiksi agar penilaian yang diberikan lebih tepat, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca yang lain.
Nah, untuk mematangkan pemahaman kalian tentang materi resensi buku fiksi, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Jadi tugasnya itu dalam bentuk tugas kelompok. Nah, kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencari satu buku fiksi. Nah, Ibu harapkan kalian sudah membaca buku tersebut. Setelah itu kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Lalu setelah kalian berdiskusi, kalian tentukan salah satu buku yang ingin kalian resensi. Nah, setelah itu kalian bisa membuat teks resensi buku fiksi. Lalu, tugas yang sudah kalian selesaikan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah dikerjakan dengan kelompoknya. Nah, untuk tugas lebih lanjut, Ibu akan mengirimkan lewat grup WhatsApp beserta LKPD-nya. Ibu harapkan kalian bisa membaca serta memahami tugas tersebut. Dan jika kalian ingin menanyakan tentang materi pada hari ini serta tugas yang Ibu berikan, kalian bisa langsung bertanya di grup WhatsApp. Nanti insya Allah Ibu akan segera menjawabnya. Ibu kira sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.